Perusahaan farmasi plat merah Bio Farma memulai penyuntikan perdana untuk uji klinis vaksin COVID-19. Uji klinis vaksin SARS-CoV-2 tahap 3 ini dilaksanakan di 6 lokasi di Bandung. Adapun penyelenggara uji klinis vaksin CoronaVac milik China itu adalah tim riset Fakultas Kedokteran Unpad dan Bio Farma. Sebanyak 1.020 orang telah terdaftar sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19 produksi China Sinovac. Untuk perusahaan uji klinis vaksin di Bandung, dibutuhkan sekitar 1.620 relawan dengan rentang usia antara 18 hingga 59 tahun. Presiden Joko Widodo menargetkan Bio Farma akan memproduksi 100 juta vaksin di tahap pertama pada Agustus dan jumlah itu akan ditingkatkan menjadi 250 juta pada Desember mendatang. Pandemi COVID-19 membuat penjualan retail pada Juni 2020 masih mengalami kontraksi. Namun ada perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks penjualan real di bulan ke-6 tahun ini anjlok 17,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun ini sedikit membaik dibandingkan pencapaian Mei yang terkoreksi 20,6% secara tahunan. Perbaikan penjualan terjadi pada hampir seluruh kelompok komoditas yang disurvei oleh Bank Indonesia, terutama kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, makanan, minuman, dan tembakau, serta peralatan informasi dan komunikasi sejalan dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Sementara untuk Juli, BI memperkirakan penjualan retail terus membaik meski masih terkontraksi 12,3% secara year on year. Perbaikan kinerja penjualan eceran tersebut diprediksi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta perlengkapan rumah tangga lainnya. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan diskon tagihan listrik hingga Desember 2020. Diskon sebesar 100% kepada rumah tangga golongan pelanggan 450 volt ampere dan 50% ke pelanggan 900 volt ampere. Total anggaran yang disiapkan untuk subsidi listrik sebesar 12,1 triliun rupiah. Untuk golongan 450 volt ampere, jumlah pelanggan yang disasar mencapai 24,6 juta pelanggan. Sementara untuk golongan 900 volt ampere, jumlah pelanggan yang disasar sebanyak 7,72 juta pelanggan. Perpanjangan stimulus ini merupakan kedua kalinya yang dilakukan pemerintah setelah sebelumnya pemerintah memperpanjang bantuan tarif listrik dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Pandemi COVID-19 membuat pelajar hingga mahasiswa harus berbulan-bulan melakukan kegiatan belajar secara online. Alhasil, orang tua pun harus merogoh kocek lebih dalam untuk keperluan belajar secara daring. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan memberikan bantuan dalam sektor pendidikan. Saat ini kementerian sedang menggodok aturan main untuk membantu pelajar yang kesulitan melakukan kegiatan pembelajaran secara digital. Rincian bantuan ini masih harus dibahas secara mendalam bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak hanya masalah rincian bantuan, Sri Mulyani juga masih harus membereskan masalah klasik, yaitu data yang berantakan. Perbaikan data diyakini Sri Mulyani bertujuan untuk penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Resesi ekonomi Singapura pada kuartal 2 ternyata lebih parah dibandingkan dengan perkiraan semula. Data yang diperbarui Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura mencatatkan pertumbuhan ekonomi Singapura secara kuartalan pada kuartal 2 tahun 2020 minus 42,9%. Lebih buruk dari prediksi sebelumnya yang minus 41,2%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, laju produk domestik bruto Singapura terkontraksi 13,2%. Kementerian juga merevisi proyeksi laju PDB Singapura pada tahun 2020. Ekonomi negeri jiran itu diperkirakan terkontraksi antara 5 hingga 7% pada tahun ini. Buruknya kinerja ekonomi Singapura terjadi setelah negara itu melakukan kebijakan isolasi atau lockdown pada April demi membendung penyebaran COVID-19.